Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Dio Ramadan dan teman saya yaitu Muni Sepriani. Kami akan mempresentasikan materi tentang analisis pengembangan sistem informasi manajemen, yang dimana untuk memenuhi tugas dari Ibu Syarifah Ida selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Apa itu siklus hidup sistem? Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi yang berbasis komputer. Tahap siklus hidup di dalam pengembangan sistem yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Keuntungan dari merencanakan proyek sivis yaitu yang pertama menentukan lingkup dari proyek, yang kedua mengenali berbagai area permasalahan potensial, yang ketiga mengatur urutan tugas, yang keempat memberikan dasar untuk pengendaliannya. Selanjutnya ada langkah-langkah tahap perencanaan. Yang pertama, menyadari masalah. Biasanya, masalah ini dirasakan atau disadari oleh manajer perusahaan, non-manajer, dan elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Setelah manajer menyadari adanya masalah, manajer harus memahami dengan baik agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Di sini manajer hanya mencari untuk mengidentifikasi di mana letak permasalahan dan penyebabnya. Yang ketiga, menentukan tujuan sistem. Manajer dan analisis sistem mengembangkan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan si pemakai. Yang keempat, mengidentifikasi kendala-kendala sistem. Kendala ini dapat ditimbulkan oleh faktor lingkungan dan manajemen perusahaan. Yang kelima, membuat studi kelayakan. Di dalam studi kelayakan ini ada 6 dimensi yang digunakan, yaitu yang pertama ada teknis, pengembangan ekonomis, hukum dan etika, operasional, dan jadwal. Yang keenam, yaitu mempersiapkan usulan penelitian sistem. Jika sistem dan proyek nampak layak, diperlukan penelitian sistem yang menyeluruh. Penelitian sistem akan memberikan dasar yang terinci untuk perancangan sistem baru mengenai apa yang harus dilakukan sistem itu dan bagaimana sistem itu melakukannya. Yang ketujuh, menyetujui atau menolak penelitian sistem. Manajer dan komite pengarah menimbang pro dan kontra dari proyek dan rancangan sistem yang diusulkan, serta menentukan apakah perlu Yaitu selanjutnya ada tahap analisis. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, mengumumkan penelitian sistem, yang artinya perusahaan menerapkan aplikasi komputer baru. Manajemen harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan kerjasama dengan para pekerja dengan memberitahukan tentang penelitian tersebut. Yang kedua, mendefinisikan kebutuhan informasi dan kriteria kerja sistem, yaitu kebutuhan informasi pemakai dengan terlibat dalam berbagai kegiatan pengumpulan informasi, seperti wawancara, pengamatan, pencatatan, dan survei. Adapun kriteria kerja sistem, yaitu kriteria kinerja karyawan tersebut. Yang ketiga, mengorganisasikan tim proyek, yaitu tim proyek melakukan penelitian sistem dikumpulkan. Banyak perusahaan mempunyai kebijakan menjadi pemakai dan bukan spesialis informasi. Sebagai pemimpin proyek, agar proyek berhasil, pemakai sangat perlu berperan aktif. Yang keempat, menyiapkan usulan rancangan, yaitu analisis sistem memberikan kesempatan untuk membuat keputusan terusan atau hentikan untuk kedua kalinya. Di sini manajer harus menyetujui tahap tersebut. Berikutnya ada tahap rancangan. Tahap rancangan adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tentunya ada tahapan untuk memberikan gambaran
mengenai aplikasi pemesanan makanan berbasis Android yang akan diusulkan. Tahapan perancangan sistem merupakan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dan dimengerti oleh pemakai atau usernya. Adapun langkah-langkah tahap rancangan. Yang pertama, menyiapkan rancangan sistem yang terisi. Kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Kelima, yang terakhir, menyiapkan usulan penerapan dan menyetujui atau menolak penerapan sistem tersebut. Berikutnya, yaitu setelah dari tahap rancangan ada tahap penerapan, yang merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Ada 9 langkah dalam tahapan penerapan, yaitu 1. Merencanakan penerapan. Manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem tersebut. Kedua, mengumpulkan penerapan. Pengumpulan penerapan diumumkan kepada seluruh karyawan untuk tujuan menginformasikan pegawai mengenai keputusan tentang penerapan sistem tersebut. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya dan perangkat keras. Rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang terhadap pada konfigurasi yang disetujuinya. Yang keempat, menyiapkan database. Pengolahan database yang bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data dan ini mencakup persiapan database tersebut. Yang kelima, menyiapkan fasilitas fisik, yaitu perangkat keras dari sistem baru tidak sesuai dengan fasilitas yang ada perlu dilakukan konstruksi baru atau perombakan. Yang keenam, mendidik peserta dan pemakai. Sistem baru akan mempengaruhi banyak yang maka diperlukan suatu pelatihan pada karyawan tersebut. Yang ketujuh, menyiapkan cutover. Proses memenghentikan penggunaan sistem lama ke sistem baru disebut cutover. 8. Menyetujui atau menolak masuk ke sistem baru. Manajer dan komite pengarah sistem informasi manajemen menelaah status proyek dan menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut. 9. Masuk sistem baru. Ada 4 pendekatan dasar untuk masuk ke sistem baru, yaitu percontohan, serentak, bertahap, dan paralel. Yaitu pada tahap terakhir dalam siklus hidup pengembangan sistem ada tahap penggunaan, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, menggunakan sistem. Pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang ada diidentifikasi pada tahap perencanaan. Yang kedua, audit sistem. Sistem baru berkesempatan untuk mapan. Penelitian formal dilakukan untuk menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi atau tidak kriteria kinerjanya. Studi semacam ini disebut dengan penelaah setelah penerapan dan dapat dilakukan oleh seseorang dari jasa informasi, seorang auditor internal. Yang ketiga, memelihara sistem. Selama manajer menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan. Modifikasi ini disebut pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dilaksanakan dengan alasan untuk memperbaiki kesalahan atau meningkatkan sistem tersebut. Yang keempat, menyiapkan usulan rekayasa ulang. Ketika jelas bagi para pemakai dan spesialis informasi bahwa sistem itu tidak dapat dilakukan atau digunakan, suatu usulan dibuat komite pengarah sistem informasi manajemen bahwa sistem ini perlu direkayasa ulang dengan menggunakan rekayasa ulang proses bisnis. Yang kelima, menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem. Komite pengarah sistem informasi manajemen menentukan apakah situasi siklus hidup sistem baru itu perlu diulang atau tidak.
Jika iya, dibuat keputusan tentang kapan tahap perencanaan akan dimulai. Siklus hidup yang baru dapat mengikuti pola rancang ulang proses bisnis tersebut. Kesimpulan dari materi yang kami presentasikan yaitu analisis pengembangan sistem informasi manajemen merupakan proses penting dalam membangun sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien. Hal ini meliputi pengumpulan informasi, kebutuhan pengguna, penentuan tujuan sistem, pemilihan teknologi dan infrastruktur yang tepat, analisis kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia, memperhatikan aspek keamanan dan privasi data, serta adanya dukungan manajemen. Cukup sekian materi yang dapat kami presentasikan. Semoga materi ini dapat berguna untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.